Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Para pecinta ilmu, para pecinta ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai kepada makalah yang ke-35. Ada satu ungkapan dari sahabat baginda Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, "Inna as'abal a'mali arba'un khisalin." Ada amal-amal, ada 4 amal yang sangat sulit untuk dikerjakan. Ada amal yang sulit untuk dikerjakan, arba'un, yaitu ada 4. Ini ucapan dari seorang Ali bin Abi Thalib. Walaupun bukan sekelas hadis, tapi insyaallah ucapan beliau sangat bermanfaat untuk kita semuanya, mengandung nilai pelajaran dan nasihat yang begitu dalam. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Amal yang paling sulit untuk dikerjakan seseorang itu ada 4 macam. Yang pertama, al-'afwu 'indal ghadab. Memaafkan seseorang ketika dalam kondisi marah. Ini amalan yang sulit dilakukan oleh manusia pada umumnya, ya. Al-'afwu 'indal ghadab, memaafkan seseorang ketika dalam kondisi marah. Kalau dalam kondisi tidak marah mungkin mudah-mudah saja, ya. Ada orang datang meminta maaf, ya kita begitu ringannya memaafkan karena kondisinya tidak terlalu berat, gitu. Ketika lebaran misalkan berhalal bihalal, ya mudah saja, itu ringan saja. Kalau toh kita ada orang yang mungkin tidak kita sukai, misalkan, ya, dia minta maaf, ya kita ringan saja memaafkan karena kondisinya tidak tegang. Indal ghadab, tapi ketika dalam kondisi marah, ini yang tidak sulit untuk dilakukan oleh orang. Orang sedang marah, sedang bertengkar, jangankan memaafkan, kadang mengucapkan istighfar pun berat itu. Kalau dalam kondisi marah, ya. Umumnya orang kalau dalam kondisi emosi sedang amarah memuncak, itu kan di situ dia sedang dipermainkan oleh iblis, sesungguhnya oleh setan itu. Ketika kita sedang marah tuh iblis terus ngompor-ngompori, terus luapkan, terus luapkan, terus luapkan supaya kau plong, supaya kau enteng, ya. Mumpung ada kesempatan lampiaskan. Itu iblis. Jadi kalau orang sedang kondisi marah biasanya begitu sulit. Ketika lawan tengkar kita minta maaf, kita kadang-kadang butuh waktu. Butuh waktu untuk bisa menenangkan diri. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari, ya, maksimal 3 hari lah, ya, kata baginda Rasul. Maksimal 3 hari. Jangan sampai ada orang marah yang melampaui 3 hari. Laisa minna, itu bukan golongan umatku. Ini sebetulnya kelonggaran dari Nabi sekaligus ancaman. Kau boleh marah kepada orang, tapi jangan sampai melampaui 3 hari, 3 waktu. Maksimal 3 hari kau marahan dengan orang, segeralah minta maaf. Jangan sampai kita punya salah kepada orang,
Minta maafnya kapan? Nanti kalau lebaran. Halal bihalal, saling kunjung mengunjungi, kita minta maaf. Ya, kenapa harus nunggu lebaran? Kapanpun kita punya salah kepada orang, segera kita untuk minta maaf. Karena waktu kita nggak banyak. Bagaimana kalau kemudian kita belum minta maaf, belum deal-dealan dengan orang, kita sudah di-cut umurnya oleh Allah. Diwafatkan bagaimana? Akan repot seperti itu. Jadi selagi ada kesempatan kita, ya, ketika kita berselisih kepada orang lain, jangan sampai kita menunda untuk minta maaf. Ya memang masalahnya ketika sedang marah itu, seandainya ada orang ketika dia marah dan mampu memaafkan orang lain, ini hebat. Ini hebat luar biasa. Dalam kondisi memuncak dia emosi. Dan dia bisa berbuat apapun orang sedang marah, ya. Tapi dia semuanya bisa meredak dan segera memaafkan dan minta maaf. Ini luar biasa. Ini pekerjaan yang sulit. Orang ketika marah, jangankan dengan orang yang kita bikin emosi, ya. Ada orang melerai kita, kadang kita masih marah. Kita marah dengan orang lain ini. Ada temannya ngadem-ngademin kita, malah justru temannya yang ngadem-ngademin kita labrak. Itu umumnya manusia, ya. Sudahlah. Kamu tahu apa? Ya kan? Ini saya dengan dia. Kamu jangan turut campur. Kita mau ngadem-ngademin ini, malah kita yang disemprot gitu. Apalagi kita bisa memaafkan orang yang buat kita marah, ini sangat sulit. Nah, di sini ada nilai plus, ya. Kalau kita mampu melakukannya, ini luar biasa. Kita bisa mendapatkan nilai pahala lebih. Memaafkan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Marah ini memang tabiat manusia, ya. Semua kita pasti memiliki tabiat marah. Karena kita memiliki yang namanya nafsu. Nafsu ini yang terkadang menyebabkan kita mudah untuk emosi, marah, ya, bersitegang dengan orang itu. Kita boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian marah kita sampai melampaui batas yang akhirnya kita melakukan hal-hal di luar kontrol kita. Yang kita ucapkan tidak lagi terkontrol. Yang kita lakukan udah lagi enggak di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Yang kita perbuat sudah di luar kesadaran kita. Orang sedang marah. Maka kata baginda Rasul, kalau kau sedang marah, segeralah kau berwudu. Berwudu. Kenapa? Marah datangnya dari setan. Setan terbikin dari api. Maka untuk memadamkan api, ya dengan air. Untuk memadamkan amarah, emosi, ya, dengan air, dengan berwudu. Mandi, syukur-syukur, ya, dan berwudu. Dengan berwudu, insya Allah orang sedang marah akan meredak. Akan meredak, insya Allah. Kalau wudunya benar. Kalau wudunya gak benar, orang lagi marah tuh biasanya kalau wudu ya asal wudu. Niatnya gak terucap dengan benar, ya, membasuhnya pun lagi marah, ya. Kadang-kadang kita gak fokus dengan yang kita lakukan. Wudu pun kita gak konsentrasi. Yang kita pikirkan adalah permasalahan yang membuat kita marah. Tetapi kalau kita kemudian melepaskan sejenak, ya, kita berwudu, kita konsentrasi dengan wudu kita, insya Allah air yang membasahi anggota tubuh kita akan mereda amarah kita. Setelah itu kita insya Allah mudah sekali memaafkan orang lain. Akan ringan memaafkan orang lain ketika kita dalam kondisi sudah reda emosinya. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa pekerjaan yang sulit, amal yang sulit untuk dikerjakan seorang adalah memaafkan tatkala dia sedang marah. Yang kedua, wal judu fil usrati. Dermawan
saat ekonomi sulit, ini juga pekerjaan yang tidak mudah ya. Sebab kalau kita memberi orang dan ada yang kita beri, memberi orang dan kitanya sedang ada rezeki, itu sih barangkali ringan saja. Yang berat kalau kita bersedekah saat kita pun sedang kekurangan, itu yang nggak mudah. Orang akan bilang, ya ngapain saya bersedekah ke orang, saya juga masih kurang. Ngapain saya memberi ke orang, saya juga masih kurang. Ini umumnya kita. Kita kalau memberi ke orang kapan? Nunggu kita punya rezeki. Kita bersedekah nunggu kapan? Nunggu kita punya uang. Ya. Kalau nggak punya uang terus, ya kita nggak sedekah terus. Itu prinsip kita. Padahal tidak begitu. Ya. Justru yang terbaik adalah memberi pada saat kita masih kekurangan. Itu yang tersulit. Dan pahalanya beda. Sedekahnya orang kaya dengan sedekahnya orang miskin tentu nilainya beda. Ya. Orang kaya sedekah 100.000, orang miskin sedekah sama 100.000. Nilainya sama, nominalnya sama, pahalanya beda, nilainya beda. 100.000 untuk orang kaya, nggak seberapa itu. Tapi untuk bagi orang yang miskin, 100.000 bukan uang yang sedikit. Uang yang banyak, dia bisa beli beras, dia bisa beli minyak, dia bisa beli gula, dia bisa beli dan sebagainya, kebutuhan hidup. Makanya dia berani nyumbang sebesar dengan orang kaya, ini hebat. Kalau pahalanya sama sih nggak adil namanya. Ya orang kaya dapat 100.000, mudah saja. Orang miskin dapat uang segitu, dia harus peras keringat, banting tulang. Tapi dia nyumbang dengan jumlah yang sama, pahalanya beda, dan nilainya juga beda. Orang kaya pemurah itu biasa. Orang kaya suka sedekah, itu biasa, normal saja. Orang kaya suka berbagi, ya memang harusnya. Tapi kalau ada orang miskin yang dia juga kekurangan harta dan tapi dia mau untuk berbagi, ini yang nggak biasa. Yang dia makan pun masih kurang, yang dia makan keluarga pun masih kurang, tapi dia masih tetap memberi ke orang, ini yang nggak mudah. Ini yang menyebabkan nilainya berbeda, pahalanya juga berbeda. Lain cerita kalau di rumah kita banyak makanan, ya. Kita berbagi kepada orang, ya ringan-ringan saja wong kita di rumah berlebih. Tapi di saat rumah kita makanan tidak ada, yang kita makan pun yang ada di situ. Dimakan kita pun mungkin kurang, dimakan sekeluarga pun mungkin kurang, tapi dia masih mau berbagi dengan orang, ini yang gentleman luar biasa. Makanya betul, ini merupakan perkara yang sulit. Umumnya kita kalau sudah paceklik, sudah keblangsat, nggak punya uang, sedang miskin, kita berpikir ngapain saya berbagi ke orang, saya juga masih kurang. Ngapain saya memberi ke orang, saya yang diberi mestinya, bukan memberi. Ya, itu prinsipnya kita. Tapi dalam agama itu akan sangat menjadi amal yang begitu mulia saat ada orang kaya, seorang miskin dengan kondisinya yang papak, kondisinya yang serba terbatas, tapi dia tetap berbagi kepada orang lain. Tentang mana judu fil usrati, memberi, ya, dermawan saat dia sedang kesulitan ekonomi. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, amal yang sulit dikerjakan adalah wala ifatu fil khulwah, menjaga diri dari hal yang tidak terpuji saat sendirian, itu pun sulit. Itu pun sulit. Menjaga diri dari perbuatan yang tidak terpuji saat sendirian, tidak ada orang yang lihat, ini sulit. Sebab kalau kita berbuat tidak baik dan ada orang, mungkin bisa ada yang menegur kita, mungkin bisa ada yang menasehati kita, memberikan masukan kepada kita. Tapi saat kemungkinan itu ada, kita berbuat dosa dan orang tidak melihat kita, itu yang sulit untuk mengendalikan.
Misalkan ya, pencuri itu akan semakin gampang kalau dia beraksi orang gak ngeliat. Tuh ya. Tapi pencuri akan kesulitan beraksi kalau banyak orang yang lihat. Kalau banyak orang yang lihat mungkin dia butuh perjuangan, butuh teknik yang canggih, yang cantik, yang kira-kira orang lain tertipu. Akan sulit ya. Beda dengan dia mencuri dalam kondisi tempat yang sepi. Wah, nggak pakai taktik lagi tuh, nggak pakai cara lagi tuh, langsung aja nggak ada yang ngelihat. Orang berbuat dosa, ada orang, mungkin orang akan terkontrol ya. Dia akan mengendalikan diri, ya ada orang, masa saya melakukan ini. Tapi kalau dia berbuat dosa, ketika dia sendirian, udah nggak ada rem itu. Tapi ketika itu kemudian dia bisa mengendalikan diri, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang sulit bagi kita ya. Melakukan hal dosa di tempat yang sepi, yang kira-kira orang ngelihat, itu orang kalau nggak kuat-kuat imannya, ya dia akan bablas. Ah sepi, ah nggak ada yang ngelihat, ah nggak ada yang tahu, aman, aman ya. Kita misalkan mau berbuat yang tidak baik, ah nggak ada orang, aman itu. Tapi dalam kondisi tidak ada orang, tapi dia masih bisa, saya nggak boleh berbuat ini, biarpun nggak ada orang, Allah melihat. Ini baru orang yang luar biasa. Ini baru orang yang luar biasa, merasakan kehadiran Allah. Sebab kalau cuma kita menghindar dari mata orang, kita bisa mencari tempat yang sepi. Kalau sekedar kita agar orang nggak tahu apa yang kita kerjakan, terlalu banyak tempat untuk kita tersembunyi, yang bersembunyi. Tapi kalau di mata Allah, tidak ada sejengkal tanah pun kita bisa menghindar dari pandangan Allah. Maka benar kalau kemudian berbuat dosa ketika sendirian ini lebih berat daripada berbuat dosa di tengah-tengah orang banyak. Ya. Di tengah-tengah orang banyak kita masih punya rem. Kita masih mikir-mikir, nggak mungkin lah saya berbuat begitu. Kenapa banyak orang? Nggak mungkin, ya. Tetapi kalau kita dalam kondisi sendirian, di mana orang nggak ngelihat apa yang kita kerjakan, disitulah kemudian kita akan begitu berat untuk bisa menangkal emosi dan rasa yang ada dalam gejolak batin kita. Yang keempat, perkara yang sulit untuk dikerjakan adalah wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Berkata yang sebenarnya kepada orang yang disegani atau orang yang diharapkan kebaikannya, ini juga sulit. Mengatakan kebenaran kepada orang yang kita segani atau orang yang kita harapkan kebaikannya, ini kan sulit. Ya. Kalau kita menasihati teman kita, orang yang tidak bersinggungan dengan kita, ya, memberikan nasihat di tengah-tengah orang yang baik-baik sih itu biasa saja. Tapi berdakwah di komunitas orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik akhlaknya dan moralnya, ini yang tantangan. Apalagi mendakwai satu penguasa yang dia berbuat zolim, ini sulit. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendakwai Raja Korun, ya, Fir'aun, ya, Raja Fir'aun. Fir'aun ini raja yang begitu zalim, yang sangat begitu sulit dinasihati oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa menghadapi raja, orang yang disegani kemudian kita akan berat? Ya karena mereka punya kekuasaan. Salah-salah ngomong kita yang runyam. Jadi berkata benar kepada orang yang kita segani itu sulit. Umumnya kita, misalkan kita punya atasan, ya, kita bawahan, kita karyawan. Apa iya kita berani memberikan nasihat kepada pemimpin kita? Apa iya kita berani berkata benar kepada bos kita yang membayar kita? Kalau dia umpama berbuat salah, beranikah kita menegur dia? Pak bos, maaf nih,
Bapak salah Pak, harusnya jangan begini Pak. Yang Bapak lakukan keliru. Berani gak kita begitu? Iya kalau bos kita orang bijak, kalau bos kita, atasan kita orang arogan, kita memberikan nasihat malah disangka, kamu tahu apa? Kamu tuh bawahan, jangan macam-macam kamu. Sok-sok memberikan masukan kepada saya, kau ilmumu masih kecil, masih cetek ya. Malah kita dihujat ya. Kalau atasan kita, bos kita orang arogan. Tapi kalau bos kita orang yang beriman, orang yang santun, orang yang baik, diberikan nasihat dari bawahan, dia akan menerima. Karyawanku, terima kasih banyak ya. Untung kalian memberikan masukan kepada saya, mengingatkan saya. Kalau enggak, saya akan terus berbuat salah. Itu kalau bosnya orang beriman, tapi jarang. Rata-rata kalau dia seorang yang berkuasa, ya, dia seorang pimpinan, dia merasa paling benar sendiri. Kalau ada dari bawahan yang memberikan atau meluruskan perbuatannya, dia nggak akan terima. Kalau pemimpin tadi bukan orang yang beriman, bukan orang yang berakhlak. Ya. Saya tuh pemimpin, kamu tahu apa? Kamu harus nurut sama saya, nggak usah banyak cincong deh, nggak usah banyak omong kamu. Saya lebih tahu dari apa yang kamu nggak tahu. Kebanyakan begitu ya. Sekalinya salah ditegur nggak mau, pemimpin apa gengsi dong? Gengsi, saya kan pemimpin, saya kan atasan, masa begitu nurut diberikan masukan kepada bawahan? Taruh di mana harga diri saya? Larinya kepada gengsi harga diri. Akhirnya kita sudahlah, mau berbuat salah kek, mau berbuat benar kek, bodoh amat, yang penting saya aman, saya nggak diusir, saya nggak dipecat umpama. Akhirnya kita nggak berani menyampaikan kebenaran. Kalau sampai kita berani menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita segani, itu luar biasa. Artinya dia sudah berani menanggung resiko yang bisa saja kemungkinan terjadi. Ini pekerjaan yang sulit ya. Kalau seorang pemimpin menasehati bawahan sih biasa. Ya, atasan memberikan nasihat kepada anak buah itu biasa. Nggak berat, nggak apa, wong dia masih berkuasa. Dia berada di posisi yang memungkinkan. Tapi kalau ada bawahan yang menegur atasan, ini yang jarang dan itu yang sulit. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah ya. Kalau orang tua menasihati anak muda, itu mudah-mudah saja, nggak ada beban orang tua. Tapi saat anak muda harus memberikan nasihat kepada orang tua, ini yang sulit. Yang ada adalah, kamu tahu apa? Kamu bau kencur. Saya juga bayi, waktu kamu bayi saya tahu kok. Jangan sok nasihat, saya lebih tua dari kamu. Saya lebih tahu, sudah merasakan asam garamnya kehidupan dunia ini. Kamu sok tahu anak kemarin sore. Ini orang tua yang gak bijak ya. Orang tua yang tidak bijak. Tapi kalau orang tua yang bijak, dia akan terima kasih. Terima kasih anak, kamu sudah memberikan nasihat kepada bapak. Untung bapak kamu ingetin. Untung bapak kamu memberikan masukan. Sehingga bapak gak berbuat salah. Ya, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak, ya itu biasa. Tapi kalau anak harus memberikan nasihat kepada orang tuanya, ini yang sulit. Ini yang sulit. Apalagi anak ditanggung semua kehidupannya oleh orang tuanya. Dia nggak bisa punya kuasa untuk memperbaiki sikap orang tuanya. Hidupnya ditanggung, makannya ditanggung oleh orang tua. Anak seperti ini kalau orang tuanya salah nggak bisa meluruskan. Kalau diluruskan timbul pertengkaran. Alah sok cincong kamu, banyak ngomong, kamu makan juga dari saya kok. Jangan banyak ngomong dah kamu ya. Ini orang tua yang gak bijak ya. Sekali lagi kita sebagai orang tua, andaikan kita salah, keliru, diperbaiki oleh anak kita harus nurut. Kalau kita seorang guru, salah, dinasihati oleh siswa kita, oleh murid kita, oleh santri kita, harus mau. Jangan sampai kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, mengajar, kemudian kita berbuat keliru, berbuat salah, ditegur oleh santri kita marah. Ini namanya kita hanya pinter ngomong saja. Pinter nasihat tapi nggak mau dinasehati.
Kan begitu umumnya itu. Kalau guru kan sok pinter biasa di depan siswanya ya. Kalau dia menyampaikan materi kemudian salah, ditegur oleh siswanya, enggak, jarang-jarang yang menerima. Pak, itu salah Pak. Pak Ustadz, itu salah. Yang benar begini-begini. Ditegur oleh santrinya. Apa kata Ustadz? Sok tahu kamu. Sok ngerti kamu. Saya tuh Ustadz kamu lebih tahu dari kamu. Jangan banyak sok nasihati. Padahal kita salah umpama ya. Kita benar bersalah. Ya lain cerita kalau kita menyampaikan benar. Yang kita sampaikan benar disalahkan oleh siswa kita, oleh santri kita, ya kita bisa menyangkal. Tapi kalau ilmu yang kita berikan kemudian keliru penyampaiannya, ditegur oleh santri kita, oleh siswa kita, oleh murid kita, sebagai guru yang bijak kita harus menerima. Terima kasih ya muridku, siswaku, untung kalian ingatkan. Kalau tidak, saya akan terus menyampaikan ilmu yang salah. Ini guru yang bijak. Tapi jarang ya, jarang sekali. Umumnya kita justru siswa, santri yang menjadi objek nasihat kita. Nah, saat kita berbuat salah, dinasihati oleh mereka, ya mestinya harus mau demi untuk memperbaiki langkah dan perbuatan kita ke depan. Umumnya yang namanya siswa, santri, murid tuh nggak berani negur gurunya. Seganlah, janganlah nanti saya kalau menegur, meluruskan, bukannya mau malah saya bakal nggak dikasih nilai umpama ya. Saya kalau tegur guru saya, nanti saya malah dimarahi dia. Hanya ketika gurunya salah dibiarkan saja, ini kan konyol ya. Guru menyampaikan hal yang salah dibiarkan, konyol. Seorang ustadz berbuat keliru tapi nggak ada yang meluruskan, dia terus akan berbuat keliru, konyol, ini berbahaya. Jadi seorang guru, seorang ustadz yang bijaksana saat dia berbuat keliru, ditegur oleh sang murid, dia harus mau. Jadi berkata benar kepada orang yang disegani atau orang yang diharapkan kebaikannya, ini sulit ya. Bukan pekerjaan yang mudah, butuh keberanian, butuh mental yang kuat, dan dia harus berpikir panjang. Apakah yang saya katakan ini akan berimbas ke depannya atau tidak? Kalau kemudian dia berani mengambil sikap, mengambil konsekuensi, saya harus berkata benar. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya harus berkata benar. Karena ini harus disampaikan. Ini yang gentle ya, yang berani